Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan voice saya kepada si Salim Jindan. Seharusnya yang kamu sampaikan ke media itu bukan nantang-nantang pribumi Indonesia. Hai Pak Alawi, kau buktikan saja secara ilmu nasab bahwa nasab kakek kau itu bersambung kepada Rasulullah. Jangan hanya mengaku-ngaku dari dulu kau anggap dirimu sebagai keturunan Nabi yang paling sahih, dan kamu menganggap keturunan aulia-aulia Allah yang 9 wali songo kau anggap keturunan yang terputus, ya, yang tidak punya nasab kami bangsa Indonesia ini. Hei Jindan, Salim Jindan, ya kau tahu kami bangsa Indonesia punya sejarah. Kami bangsa Indonesia punya silsilah. Kami bangsa Indonesia mempunyai adab dan martabat. Ya, kami yang keturunan raja sangat menghargai kalian. Tapi kalian tidak menghargai anak cucu raja-raja di Indonesia ini. Kami bangsa raja punya keturunan daripada Rasulullah. Kami berbukti nasab. Ya, jangan kau tantang dengan cara seperti ini, hai Salim. Kau tunggu nanti balasan Allah dari tantanganmu ini. Ya, setelah ada diskusi Banten dan diskusi di beberapa tempat lain terkait nasabmu, jika diputuskan nasabmu bukan nasab sahihun nasab, ya, bukan seutuhnya nasab daripada keturunan Rasulullah secara nasab yang sahih, ya, kamu lihat rakyat akan melakukan sesuatu yang gak pernah kamu tahu, dan ini membuat kalian kaget. Dan ini juga adalah merupakan permintaan kalian, karena ingat, al-maqalatu huwa doa, ucapan adalah doa. Statement kamu itu akan terjadi, itu adalah doa. Kalau rakyat bergerak, presiden juga akan jatuh. Ya, makanya saya sampaikan, harusnya sampaian itu tidak terungkap seperti itu. Berilah pandangan yang baik supaya rakyat Indonesia ini tidak malah tambah panas dalam di balik nasab kalian ini, ya, nasab kalian yang sudah musbilah, tapi kamu masih mau berstatement dengan yang gak perlu dikeluarkan. Harusnya kalau kamu gak bisa bicara dengan statement yang baik, skut, dia mantuk. Ya, ini sampaikan kepada si Salim Jindan, ini suara saya. Ya, alafu minkum, jangan kau buat pahala kita hancur. Cukup sudah si Bahal dan si Rizik yang membuat hancurnya nasab Alawi. Wassalamualaikum. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati. Kemarin kami sudah mengunggah tentang pernyataan Habib Salim bin Jindan yang menantang, bahkan mengatakan bahwa siapa yang bisa mendeportasi Bani Pahlawi ke Yemen, top TOP BGT katanya. Nantang banget itu. Nah, ini ada pernyataan dari Teuku Qori Muda Aceh terhadap Habib Salim bin Jindan. Kita semua sudah mendengarkan. Kita semua sudah mendengarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Teuku Muda Qori Aceh itu sangat luar biasa. Sangat logis,
Jadi selama ini Dzurriyyah Wali Songo itu mengalah, minggir, terus isinya itu ya ngelesa, kalau istilah orang Jawa itu ngelesa. Tapi berjalannya waktu, mereka yang mengklaim nasabnya paling soheh, paling sikoh, paling kredibel, lama-lama kok berlagak, lama-lama kok menyimpang, lama-lama berani dengan pemerintah, diberi panggung malah nyanyiannya itu cacian dan makian, hujatan dan hasudan, lama-lama kan menimbulkan emosi. Makanya pernyataan Teuku Qori Muda Aceh ini luar biasa. Tadi kita semua sudah mendengarkan, dengan santunnya tolong sampaikan ke Salim bin Jindan video pernyataan saya, silahkan, kan gitu loh. Nah, ini merupakan itibar buat kita semua bahwa sehebat-hebatnya tupai melompat, ya, suatu ketika akan terjatuh juga. Dan saya yakin polemik nasab sampai detik ini belum selesai-selesai. Ini kalau nasabnya benar, insya Allah tidak ada polemik. Tapi karena nasabnya itu agak konslet, jadi menimbulkan permasalahannya. Ini sesuatu yang menimbulkan permasalahan itu pasti tidak benar dalamnya, itu kan begitu tuh. Dengan berteori bahwa kesalahan terbesar itu bukan karena orang lain, tetapi dari diri sendiri, dari dalam organisasi sendiri. Apa yang disampaikan oleh Teuku Qori Muda Aceh cukuplah Bahar dan Rijik yang merobohkan Ba'alawi. Jangan tambah orang, mending diam. Memang kalau dipikir ya benar. Kalau dipikir secara nalar waras ya benar apa yang disampaikan oleh Teuku Qori Muda Aceh tersebut. Makanya teori kesalahan terbesar itu bukan karena orang lain, tapi dari diri sendiri, itu memang ya terbukti. Dulu tidak ada yang mempermasalahkan Ba'alawi, tidak ada, karena orangnya mungkin ya santun-santun. Tapi berjalannya waktu, arogansi, terus dominan, terus mengakuisi, mengklaim bahwa nasab mereka itu yang paling sikoh, yang paling kredibel, yang paling soheh. Terus nasab-nasab yang lain yang tidak ada sangkut pautnya itu dikerdilkan, bahkan dibilang itu nasab palsu, kan gitu. Itu luar biasa, framing mereka, penggiringan opini publik mereka itu luar biasa. Nah, selama ini Dzurriyyah Wali Songo itu berdiam diri, mengalah, menahan diri. Tapi lama-lama mereka itu didiamkan kok melonjak. Makanya sekarang itu mereka itu muncul dengan diwujudkan adanya Haul Wali Songo di Masjid Istiqlal kemarin. Ini membuktikan bahwa Trah Wali Songo itu sudah mulai peduli. Mereka berpikir tentunya mereka tidak ridho, tidak ikhlas seumpama Islam yang disebarkan oleh datuk-datuk mereka itu dikotori oleh mereka-mereka yang mengaku mengklaim dirinya paling benar sendiri, terus mengklaim dirinya paling menjadi cucu Nabi sendiri. Nah, di sini awal muasalnya polemik nasab. Makanya sepandai-pandai tupai melompat, suatu ketika akan terjatuh juga. Serapat-rapat kalian membungkus bangkai, suatu ketika akan tercium juga. Akan menimbulkan kegaduhan seperti ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menarik iktibar
menarik kesimpulan dari fenomena polemik nasab. Sekali lagi, kami bukan benci kepada dzurriyyatur rasul, karena akidah kami adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di situ itu harus mempercayai adanya dzurriyyatur rasul. Tetapi percayanya kami itu ya percaya ada, tidak sampai seperti muhibbin yang sampai di situ over mahabbah sampai ninglo menjadi fanatik buta. Jangan sampai kita semua itu cukup mengimani saja, tidak sampai menimbulkan fanatik yang berlebihan, apalagi fanatik buta. Nah, itu dalam agama Islam itu dilarang, tidak boleh fanatik buta itu. Kita cukup percaya, mahabbah ya mahabbah ala kadarnya saja. Tapi kalau sampai fanatik buta, nah ini loh yang dilarang oleh agama. Bahkan Rasulullah SAW suatu ketika memperingatkan para sahabatnya, kalian itu tidak usah berlebihan menyanjung saya, terus karena saya khawatir bahwa saya mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Makanya harus ada pembatas, harus ada pengertian-pengertian yang harus kita capai, kita mengerti, harus terus belajar dan terus belajar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.